Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin berbagi opini mengenai zakat fitrah. Semoga dengan ini dapat membantu pelaksanaan zakat fitrah menjadi lebih baik lagi. Setiap bulan Ramadan terdapat kewajiban zakat fitrah bagi kita sebagai umat muslim. Pada pelaksanaannya di Indonesia saat ini, ada fenomena-fenomena yang biasanya terjadi seperti zakat fitrah dibayarin orang tua, zakat fitrah di akhir Ramadan, maupun zakat fitrah harus menggunakan beras. Fenomena-fenomena inilah yang ingin saya bahas satu persatu. Oke, kita mulai dengan zakat fitrah dibayarin orang tua. Sejak kecil, urusan zakat fitrah kita ditanggung orang tua. Hal ini merupakan hal yang wajar, sebab kita belum mampu membayar zakat fitrah. Tapi pertanyaannya, berapa lama akan seperti ini? Sekarang, coba kita perhatikan hadis ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah memfardukan atau mewajibkan zakat fitrah satu sok tamar atau satu sok gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun tua, dari kalangan kaum muslimin. Dan beliau menyuruh agar dikeluarkan sebelum masyarakat pergi ke tempat sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, kita sebagai kaum muslimin wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita mencoba menominalkan nilai zakat fitrah, kira-kira setara dengan 2 hingga 3 kali makanan berat. Nah, sekarang coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Saat ini, sanggupkah kita menyisihkan uang untuk membeli 2 hingga 3 makanan berat? Yang mana ini hanya setahun sekali. Jika kita sanggup, mengapa masih ditanggung oleh orang tua? Sebagai tambahan, berbagai ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kita lakukan secara mandiri. Misalkan, sholat, mengaji, saum, dan lain-lain. Tak ada dari ibadah tersebut yang diwakilkan oleh orang tua kita kan? Terus, mengapa untuk zakat fitrah ini masih diwakilkan oleh orang tua? Sudah saatnya sekarang kita sebagai seorang muslim yang merdeka untuk zakat fitrah secara mandiri. Oke, sekarang kita ke fenomena yang kedua. Zakat fitrah di akhir Ramadan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perhatikan dulu hadis ini. Zakat fitrah adalah penyucian bagi orang yang saum dari lagun atau amalan yang sia-sia dan tidak berguna, dan dari rafats atau perkataan keji dan kotor, serta sebagai makanan bagi orang yang miskin. Nah, adakah dari kita yang yakin pada waktu saum ini, saum Ramadan ini, kita terbebas dari kedua hal tersebut, yaitu lagun ataupun rafats? Saya yakin tidak. Karena itu, kita sebenarnya membutuhkan zakat fitrah untuk menyempurnakan saum kita dengan cara menyucikan diri dari lagun dan rafats. Nah, sekarang ke bagian akhir dari hadis ini, yaitu zakat fitrah sebagai makanan bagi orang miskin. Pada waktu Idul Fitri, tidak boleh ada orang yang masih kekurangan di hari tersebut. Zakat fitrah sebagai upaya untuk mensolusikan urusan ini. Sebagai tambahan, ada ulama yang berpendapat mustahik zakat fitrah terdiri dari 8 asnaf, tetapi khusus untuk fakir miskin harus menerima zakat fitrah. Bahkan, ada ulama lagi yang berpendapat bahwa mustahik zakat fitrah hanya fakir dan miskin. Hal ini menekankan pentingnya tersalurkannya zakat fitrah ke fakir dan miskin sebelum sholat Id. Sekarang, jika kita mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan, tentunya ini akan menyulitkan amilin yang berkewajiban menyalurkan zakat fitrah tersebut secara adil sebelum waktu sholat Id tiba. Semakin banyak yang seperti ini, tentunya penyalurannya akan lebih sulit lagi. Karena itu, tidakkah lebih baik kita mudahkan penyaluran zakat fitrah oleh amilin dengan cara menunaikannya lebih awal? Sebagai tambahan, Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa zakat fitrah boleh dikeluarkan setelah ada satu dari 2 hal, yaitu saum Ramadan atau Idul Fitri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah boleh dikeluarkan di awal Ramadan. Bahkan hal tersebut akan memudahkan amilin dalam penyalurannya. Oke, kita sampai pada fenomena yang terakhir mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah harus menggunakan beras. Sekarang coba kita perhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penunaian zakat fitrah ini. Dimulai dari muzaki mengeluarkan zakat fitrah ke amilin. Amilin membagi dan menyalurkan zakat fitrah ke mustahik. Dan mustahik menerima zakat fitrah. Nah, coba kita perhatikan, jika zakat fitrah semuanya dikeluarkan dalam bentuk beras, bayangkan berapa kuintal, bahkan ton beras yang terkumpul. Hal ini akan mengakibatkan proses pembagian dan penyalurannya menjadi lebih sulit dan lama.
apalagi jika penyalurannya ke daerah terpencil atau sangat jauh. Tapi jika kita menyalurkannya dalam bentuk uang, maka hal ini akan memudahkan pembagian dan pendistribusian zakat fitrah ini. Misalkan, dengan cara uangnya ditransfer ke dekat daerah tersebut, kemudian baru dijadikan beras di daerah tersebut. Ini akan membuat penyaluran zakat fitrah menjadi lebih efektif, yang pada akhirnya akan memudahkan proses penunaian zakat fitrah secara keseluruhan. Kesimpulan dari sini, saya berpendapat bahwa zakat fitrah itu sudah seharusnya dilaksanakan secara mandiri bagi yang mampu. Kemudian, tunaikanlah di awal Ramadan dalam bentuk uang, yang mana hal ini akan memudahkan proses penunaian zakat fitrah pada skala besar. Kita di sini sudah waktunya, jangan melihat pada skala yang kecil, tapi lihatlah proses zakat fitrah ini pada skala yang lebih besar. Mudahkanlah amilin dalam melaksanakan kewajibannya. Semoga dengan ini, semua fakir miskin dapat menerima zakat fitrah secara adil pada Idul Fitri nanti. Demikian pendapat dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.